juga memverifikasi informasi itu. Tidak hanya sekedar ketika dapat informasi medsos langsung main berita, tidak boleh. Dia harus memverifikasinya. Begitupun kawan-kawan. Itu muncul sangat banyak di media sosial. Langkah konkret sahabat-sahabat pengawas partisipatif ini dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kepada Bang Mizwar saya persilahkan. Media massa dan media sosial sebaik mungkin. Pertama, media massa hingga hari ini terus tumbuh. Prediksi saya sudah menembus angka 5 digit. Terakhir berdasarkan data Dewan Pers itu berjumlah 47.000. Langsung kala itu mendaftar di Radar Lampung, diterima langsung oleh guru saya, senior saya, Bang Mizwar. Kala itu saya masuk, Bang Mizwar ini redaktur pelaksana. Kala itu di Radar Lampung, dididik beliau, dikenalkan rumusnya 5W plus 1H plus 1S. Kali pertama saya mengenal dari Bang Mizwar. Dan sama, saya juga mantan pemimpin redaksi di SK Radar Lampung. Bang Mizwar juga sama, mantan pemimpin redaksi di SK Radar Lampung. Jadi wartawan itu sebenarnya banyak sekali ininya Bang Mizwar. Kalau dijelaskan satu persatu, karenanya hanya menulis wartawan saja beliau. Kalau kita sebut sering netizen, ini menggunakan visual dengan sangat aktif yang mencapai 2 jam 27 menit setiap harinya. Ini sumber datanya Hoaxit yang dirilis pada Februari 2020, pakai 5,32 miliar. Ini internet usernya 5 miliar, populasinya 63%. Aktivitas sosial media user 4,65 miliar. Pengguna internet 204,7 juta, naik juga 1%. Pengguna medsos naik juga 12,6%. Di Indonesia naik 12,6%. Ini data di Februari tahun 2022. Next. Nah, waktu orang Indonesia mengakses media digital, sama, saya sumber datanya Hoaxit yang dirilis Februari 2022. Waktu rata-rata setiap hari dalam penggunaan internet 8 jam 36 menit. Kita sekarang semua pasti menggunakan internet. Yang di sini saya yakin semuanya menggunakan internet. 8 jam 52 menit. Memang turun 3%. Rata-rata setiap hari waktu melihat televisi itu 2 jam 50 menit. Setiap hari waktu menggunakan medsos melalui perangkat 3 jam 17 menit. Pengguna medsos selalu naik sampai tahun 2022 di Indonesia. Ini tahun 2014, 2015 nih. Tahun 2014 62, juta jiwa. Di tahun 2022 191 juta jiwa. Ini di Februari 2022 ya. Sekarang Oktober. WhatsApp di Indonesia sebanyak 88,7%. Hampir semua kita yang ada di sini pasti punya WhatsApp. Itu memang dari data yang dimaksud ditampilkan 88,7% dari jumlah populasi. Tahun sebelumnya 87,7%, berarti naik pengguna media, pengguna WhatsApp. Pengguna IG ini turun. Mungkin karena adanya TikTok ya Mbak moderator ya, sudah mulai ini ya teman-teman. Mungkin karena sudah datang TikTok, pengguna IG mulai turun. Itu 84,8%, tadinya 86,6% pengguna Instagram. Saya itu gunakan foto yang sopan, sakit dalam menerima pertemanan, jangan berikan informasi sensitif, berhati-hati saat mengakses medsos, pahami privasi setting pada medsos. Dan saya juga imbau, medsos itu bukan tempat sampah. Itu yang, jadi jangan gunakan medsos untuk tempat sampah atau dengan konten-konten yang membuat malah membuat provokasi, membuat malah menjadi konflik dan lain hal sebagainya. Jangan asal posting, cari kebenaran dan cantumkan sumber, tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Sering banyak kita mendengar, hampir tiap hari mungkin kawan-kawan juga melihat di beranda-beranda medsos, Facebook, IG-nya itu ada penawaran-penawaran dari para pelaku penipuan melalui media sosial atau melalui WhatsApp yang menawarkan. Jadi tetap waspada, jangan mudah tergiur. Pemanfaatan medsos itu
itu sebagai pemerintah di media nasional dalam rangka menyampaikan informasi yang proporsional. Jadi jangan juga maksudnya media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pemberitaan, tapi harus secara proporsional. Misal kalau dia berita yang dibikin oleh jurnalis atau wartawan, dia harus memenuhi sesuai dengan undang-undang pers dan lain hal sebagainya. Ada cover website dan sebagainya macamnya. Jadi dan juga yang harus kita pahami, media sosial bukan lagi suatu hal yang asing di zaman sekarang ini, tapi sudah menjadi keharusan. Sekarang saya yakin di kawan-kawan di sini semua pasti sudah punya media sosial, masing-masing. Saya yakin Mbak punya, moderator pasti punya media sosial ya Mbak? Punya kan? Apa nama IG-nya? Langsung ya, promo nih. Nanti aja. Ya, nah sumber dan juga itu bukan hanya untuk individu. Bawaslu pun harus punya sebagai informasi. Bawaslu kemarin saya dengar kabar IG-nya Bawaslu hilang. Benar ya, Mbak saya? Udah kembali belum? Sudah kembali. Bagaimana coba sampai ketua Bawaslu kala itu Mbak Hoyer ya, kebingungan apa IG Bawaslu bisa hilang? Ya karena IG itu kalau di media saat ini, media online, IG itu semacam divisi pemasarannya media online. Kalau dulu koran konvensional, divisi pemasaran itu punya namanya agen, pengecer, orang. Nah, untuk memasarkan konten berita itu media sosial yang memasar. Makanya kalau saya menyebutnya media sosial itu divisi pemasarannya media online. Makanya bertransformasi itu media, pemanfaatan media sosial. Nah, makanya ketika IG Bawaslu hilang, informasi ini mau disebar kemana nih? Sementara followernya sampai berapa? Udah sampai berapa ribu? 20 ribu lebih ya followersnya Bawaslu. 4 ribuan. Untuk sampai 4 ribu itu followers saya aja masih 2.500. Saya yakin 4 ribu itu nggak beli dia. Ya, follower asli. Ya hilang 4 ribu. Objek yang akan disasar informasi oleh Bawaslu hilang. Ya bingung ketua Bawaslu. Pasti makanya untung sudah kembali ya, sudah diselamatkan. Semuanya sudah punya medsos. Presiden kemanapun videonya sudah bisa kita lihat, bisa rekam di YouTube-nya Presiden RI atau hari ini melalui media sosial. Saya tahu tadi ketua Bawaslu lagi ketemuan dengan salah satu kepala UPTD Samsat. Jadi saya kenal dua-duanya. Bang Iskardo lagi berbincang dengan Bang Iyes, saya panggilnya, atau Bang Aris, dia kepala UPTD Samsat Tulang Bawang Barat, bertemu. Saya tahunya dari mana? Bukan ada orang yang ngasih tahu, saya melihat dari postingan di Facebook, di IG. Jadi media sosial ini menjadi sumber informasi. Oh itu ketua Bawaslu lagi ketemuan sama kepala UPTD Tulang Bawang Barat. Jadi sumber informasi, tanya bagi masyarakat. Nah, bagi instansi pemerintah juga, saya tahu, kita akan tahu misalnya Pak Erick Thohir lagi ngomong apa lewat IG-nya, atau Pak Anies Baswedan lagi ngapain lewat IG-nya, Pak Ganjar lagi ngapain, bahkan Pak Arinal lagi dimanapun kita bisa tahu melalui Instagram, atau Bu Nuni yang memang juga sering live Instagram. Jadi instansi sebagai sumber. Nah, kawan-kawan kalau mau baca berita di Detik, kawan-kawan yakin saya di handphonenya tidak akan menulis www.detik.com di Google itu. Ya, tidak kan? Kawan-kawan baca beritanya itu ketika ada melalui media sosial datang ke handphone kawan-kawan, atau lagi buka Facebook di beranda muncul berita itu, atau buka Instagram di beranda Instagram muncul, atau buka TikTok tiba-tiba kursor kita geser ke atas muncul. Sekarang zamannya berita cari orang, bukan orang cari berita. Menyasar. Anda di sini, saya di sini, entah berapa informasi yang sudah masuk ke handphone saya.
ada mungkin sekitar setengah jam saya di sini, saya yakin ada sekitar sudah sampai 100 lebih informasi yang sudah masuk tuh. Itulah magnitude-nya media sosial. Nah, karenanya media sosial itu digunakan, tergantung kita menggunakan, pemanfaatnya tergantung kita untuk memudahkan kerja-kerja kita, terutama instansi, juga wartawan.